Shalom teman-teman muda. Di waktu yang baik ini saya coba sharing tentang pacaran, jangan buang-buang waktu. Dan saya tidak tahu teman-teman semua sudah berapa lama pacaran dan apa kepastiannya. Dan sebelum kita bahas lebih jauh, silahkan subscribe, tekan tanda loncengnya, dan silahkan berkomentar. Dan kemudian kalau teman-teman terberkati, boleh di-share ke yang lain supaya teman-teman yang lain juga ikut diberkati. Oke. Pacaran, jangan buang-buang waktu. Nah, ini penting sekali. Pacaran jangan buang-buang waktu. Artinya begini. Ada orang-orang yang pada dasarnya baik, ya. Pada dasarnya baik. Namun baik saja sebenarnya tidak cukup, ya. Artinya tidak cukup itu dibutuhkan juga sebuah keberanian, sebuah kematangan untuk mengambil yang namanya kebijakan, keputusan, dan ketentuan. Artinya hubungan itu bukan sekedar hanya baik-baik di dalam, tapi di dalamnya itu ada tujuan, ada target yang ingin dicapai. Nah, tapi saya dapati teman-teman muda, beberapa kali mereka konseling, mereka bilang kandas hubungannya. Hubungan itu kandas bukan karena si cowoknya tidak baik, bukan pula karena si ceweknya tidak baik, namun karena tidak adanya keberanian untuk mengambil satu keputusan kapan hubungan pacaran ini akan dilanjutkan ke pernikahan. Nah, saya dapati bahwa perempuan itu butuh yang namanya sebuah kepastian. Nah, akhirnya hubungan mereka kandas karena perempuan ini merasa tidak ada kepastian, tidak ada tujuan dalam hubungan itu. Dan jujur aja dia bilang dia sedih, dia dibilang kecewa juga kecewa, mau dibilang juga sayang hubungannya sayang. Tapi gimana? Cowoknya baik, tapi tidak berani untuk mengambil sebuah keputusan. Nah, saya berdoa apa yang coba saya sharingkan ini, teman-teman muda bisa merenung, mengambil kebijakan, dan mengambil keputusan, sehingga tidak terbuang dengan sia-sia waktunya. Karena ada beberapa teman-teman muda yang mereka konseling sampai 7 tahun berpacaran dan akhirnya kandas. Ada juga yang 8 tahun, ada 6 tahun, ada 5 tahun, akhirnya kandas karena ketidakpastian dalam sebuah hubungan itu. Nah, saya berdoa hubungan teman-teman yang sudah masuk 2 tahun harusnya sudah ada gambaran waktu 2 tahun itu. Makanya hubungan tidak bisa dibangun atas dasar sekedar telepon, ya, atas dasar sekedar percaya, nggak bisa. Hubungan itu harus ada yang namanya pertemuan, perkenalan. Perkenalan itu kenal pergaulannya, kenal keluarganya, kenal masa lalunya, kenal karakternya, dan itu semua tidak bisa hanya lewat telepon. Jadi saya sebenarnya sangat tidak merekomendasikan hubungan yang hanya dibangun lewat chatting, telepon, dan hubungan begitu mau dibawa ke pernikahan sangat tidak saya rekomendasikan, dan itu sangat beresiko, bahaya sekali. Nah, untuk itu ada beberapa alasan orang-orang tertentu ketika menjalin hubungan tidak mengambil keputusan, atau bahasa kasarnya membuang-buang waktu. Dan saya nggak tahu apakah dari kelima poin yang coba saya sampaikan ini ada di hubunganmu.
Apalagi hubunganmu yang sudah 2 tahun, sudah 3 tahun tidak ada kejelasan. Saya tidak tahu apakah dari 5 poin ini ada di hubungan kalian. Yang pertama, yang tadi saya bilang, yang pertama itu tidak berani mengambil satu ketegasan. Tidak ada sikap ketegasan. Artinya bagi saya laki-laki yang matang, laki-laki yang dewasa itu ada perencanaan. Ya, jadi dia sudah bisa rencanakan 2 tahun kita kumpul biaya, kemudian tahun pertama sudah bisa sebenarnya dikenalkan ke orang tua. Dan paling bagus tahun pertama itu kenalkan ke orang tua. Tujuannya apa? Supaya kita kenal keluarganya. Apakah orang tua ini orang tua yang protektif, atau apakah pasangan kita ini pasangan yang lebih mendengarkan orang tuanya, atau bagaimana? Karena bahaya sekali kalau pernikahan, kalau suami diatur oleh orang tuanya, kalau suami itu apa-apa orang tuanya, itu akan sangat berbahaya, Jadi tahun pertama seharusnya wajib untuk pasangan itu mengenal keluarga masing-masing. Dan ya paling tidak bisa bilang ini pacarku. Belum bicara tentang pernikahan, tapi mengenal keluarganya dulu. Nah, tahun kedua disitulah untuk mulai mengumpulkan biaya. Nah, tahun kedua juga lah dibicarakan kita menikah tahun depan. Nah, jadi waktu perkenalan sebenarnya 1 sampai 3 tahun itu sudah sangat matang untuk masuk ke pernikahan. Jadi tahun kedua itu untuk mengumpulkan biaya, tahun ketiga itu menikah. Nah, namun apabila di tahun kedua tidak ada kejelasan, tidak ada kepastian, nah ini yang repot. Jadi alasan yang pertama, tidak adanya ketegasan dari pihak si laki-laki ataupun si perempuan. Si perempuan, kadang ada laki-laki yang tegas, tapi perempuannya selalu menunggu, tunggulah, inilah. Nah, ini juga berlaku untuk si cewek. Nah, ini penting, tidak adanya ketegasan. Yang kedua, kenapa ada orang membuang-buang waktu? Begini, saya dapati juga ini sering terjadi karena sudah 3-4 tahun, 5 tahun pacaran. Jadi waktu dibilang putus, dia nggak mau. Dia bilang, sayang dong kalau kita putus udah jalan 4 tahun, udah jalan 5 tahun, 6 tahun. Sayang kalau ini putus. Nah, akhirnya hubungan itu tetap berjalan, namun tidak ada kepastian. Atau kembali ke topik tadi, hubungan itu buang-buang waktu. Dan yang paling menyakitkan, dia sayang dengan hubungan itu sudah 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Dan yang paling menyakitkan, toh akhirnya tetap putus. Itu yang paling menyakitkan. Bayangkan, waktu 5, 6, 7, 8 tahun terbuang kandas karena tidak adanya kepastian, karena buang-buang waktu. So, teman-teman yang kalian baru pacaran 2 tahun, ini sangat penting. Orang bijak itu belajar dari pengalaman orang lain. Artinya jangan sampai engkau mengulang apa yang orang lain lakukan. 8 tahun, 7 tahun baru putus. Jangan, sayang banget. Masa mudamu mesti dimaksimalkan, bukan untuk yang begitu-begituan. Oke, itu yang kedua, merasa sayang kalau hubungan itu diakhiri. Dia merasa sudah berapa tahun, tiba-tiba kandas, sayang. Nah, bagi saya pacaran tidak harus jadi. Bagi saya pacaran adalah masa untuk mengenal karakter seseorang. Pacaran adalah masa untuk mengambil keputusan, lanjut apa tidak ke yang serius. Itulah pacaran. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga yang saya dapati, kenapa hubungan itu buang-buang waktu? Karena salah satu pasangannya dia merasa yakin bahwa pasangannya ini berubah. Saya nggak tahu. Ini hal yang sampai sekarang ini saya juga bingung ya. Ada orang-orang yang
pacarnya tidak baik karakternya, buruk karakternya. Tapi dia bilang, aku yakin dia berubah. Nggak tahu apa alasannya. Ini yang kadang-kadang aneh menurut saya. Iman-iman yang dibangun hanya karena perasaan. Ini yang bahaya sebenarnya. Dia udah tahu karakternya buruk, sifatnya buruk. Udah tahu. Tapi dia bilang, enggak lah, pasti bisa berubah. 1 tahun, 2 tahun. Kalimat yang sama, oh pasti berubah lah, pasti berubah. 3 tahun, kalimat yang sama diucapkan. 4 tahun, 5 tahun, kalimatnya sama terus. Dan ini yang paling mengerikan, akhirnya kandas. Dan yang paling mengerikan, ketika si cewek yakin si cowok berubah, masalahnya ketika cewek tetap menunggu sampai berubah, si cowok tidak berubah, malah hatinya berubah ke orang lain. Ini yang paling mengerikan. Jadi maksudnya saya, teman-teman muda, bangunlah nilai atau prinsip kehidupanmu bukan atas dasar perasaanmu, tapi atas dasar kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah patokan untuk ukuran segala sesuatu. Jadi kalau kamu tahu dia tidak sesuai dengan standar firman, artinya main-main, tidak serius, tidak punya tujuan, tidak punya visi ke depan. Nah, ini kamu mesti tajam dari sejak dini waktu kenal dia. Nah, ini jangan punya keyakinan pasti dia berubah hanya karena kamu yang pertama mungkin susah lagi yakin sama orang lain, ya. Terus yang kedua, kamu mungkin merasa sayang hubungan ini. Terus yang ketiga, kamu merasa aku pasti bisa lah ubahkan dia pelan-pelan. Nah, ini hati-hati. Kamu rasa ini seperti iman, padahal sebenarnya hanya emosional. Ya, ini juga kadang-kadang yang buat hubungan itu buang-buang waktu. Dia merasa pasanganku pasti berubah. Ingat, kamu bukan Tuhan. Kamu bukan Tuhan. Yang mengubahkan manusia, yang mengisapkan manusia adalah Roh Kudus. Ya, tapi kalau kamu yakin, ya terserah sih. Cuman ingat, jangan sampai membuang-buang waktu dan mengulang apa yang orang lain sudah lakukan. Yang keempat, kenapa orang terakhir jadi buang-buang waktu? Yang keempat adalah termakan sama janji-janji manis. Ya, ada banyak cewek ya, dia terbuang ya, termakan janji-janji manis. Iya pasti kita nikah. Iya pasti kita nikah. Iya pastilah, aku lagi berjuang, aku lagi begini. Kita pasti menikah. Masalahnya kita pasti menikah. Menikahnya itu kapan? Kapan menikahnya? Pastinya itu kapan? Namanya pasti itu ada yang jelas. Nah, tapi ada perempuan yang memang dia termakan dengan janji ini. Oh iyalah, oke. 1 tahun, 2 tahun. Oh oke, ya mengalir ya 3 tahun. Ya percayalah, ini kita lagi berjuang 4 tahun. Sampai bertahun-tahun, terakhir tidak ada kepastian, hanya makan janji. Dengarkan saya baik. Jangan hidup dari perkataan. Jangan hidup dari janji-janji. Hidup dari apa yang dihidupi. Maksudnya apa? Kalau dia menghidupi kebenaran, dia menghidupi prinsip-prinsip firman Tuhan. Nah, kalau dia menghidupi yang kebenaran, itulah yang dipercayain. Artinya begini, kalau dia menghidupi firman, maka di situ ada tanggung jawab. Di situ ada planning, ada perencanaan, ada target yang jelas. Nah, kalau dia cuma bilang, oh ya nantilah, oh ya pastilah begini, itu gak jelas. Itu janji-janji kosong, tidak ada kepastian, yang rugi kamu. Oke, jadi jangan termakan janji-janji akan nikah, mengalir, nanti tenanglah, percayalah. Jangan. Semua mesti terencana dengan baik. Kalau tidak terencana dengan baik, warning, hati-hati. Ya, yang kelima, kenapa anak-anak muda mereka pacaran buang-buang waktu? Terkadang pihak cowok, pihak cewek sama-sama nggak punya prinsip. Nah, ini yang repot. Mereka cuman happy ya, senang-senang, have fun ya. Pokoknya ya aku punya pacarku ganteng, cewekku cantik. Ya nggak ada prinsip, artinya nggak ada prinsip hubungan ini untuk menikah.
Nggak ada prinsip sekali pacaran untuk menikah atau apapun, nggak ada istilahnya. Prinsip contoh begini, dia jalin hubungan, terus prinsipnya begini, sekali kita berpacaran, kita menikah. Tapi kalau si cowoknya nggak siap, prinsip itu nggak berlaku untuk dia. Prinsip ini berlaku untuk pasanganmu yang mau, yang sama, artinya yang chemistry-nya dapat. Jadi waktu kamu bilang kita pacaran untuk menikah, itu prinsip pacaran untuk menikah, dan pasanganmu juga setuju. Nah, itu bagus. Tapi masalahnya kamu atau pacarmu tidak ada prinsip untuk itu, hanya sekedar ya senang-senang, ya sekedar ditanya temennya, punya pacar? Oh iya, ini pacarku ganteng, pacarku cantik. Tapi waktu ditanya kapan menikah, nggak tahu. Ada orang udah berumur tapi lakukan itu. Udah umur 30, 32, 33, 34, 35, 37. Ada orang udah berumur begitu tapi nggak ada prinsip pacaran untuk menikah, hanya sekedar senang-senang. Nah, itu hati-hati teman-teman. Kalau kamu pacaran, kamu tidak punya prinsip pacaran untuk menikah, terus kapan nikahnya? Begitu juga dengan cowokmu, tidak punya prinsip pacaran untuk menikah, kapan nikahnya nggak tahu. Ya, hati-hati. Hati-hati, jangan sampai waktumu terbuang-buang bertahun-tahun, terakhir kamu jadi sakit hati, sedih, dan kecewa. Hati-hati. Nah, apa akibatnya kalau pacaran buang-buang waktu? Yang pertama, yang jelas waktunya terbuang sia-sia. Ya, ingat, waktu nggak bisa diputar kembali. Waktu nggak bisa diputar kembali. Mau nangis bawang sekalipun, nangis bombay sekalipun, ingat, waktu nggak bisa diputar kembali. Yang kedua, ya yang pasti sedih, kecewa, sakit hati, kepahitan. Saya banyak dapatin banyak orang, ada beberapa orang ya, akhirnya mereka memutuskan untuk tidak menikah. Karena apa? Ada ketakutan di dalam, kekecewaan, kepahitan di dalam. Waktu dia dulu berpacaran, dia berpacaran, dia sudah sungguh-sungguh dengan orang itu, sudah yakin dengan orang itu. Ternyata orang itu mempermainkan perasaannya, dan dia takut ini terbawa di pernikahan, sehingga ada orang tertentu memutuskan untuk tidak menikah. Nah, itulah bahayanya. Jadi orang kalau buang-buang waktu bertahun-tahun, kita bisa jadi sedih, kecewa, terluka, sakit hati, pahit. Ini yang bahayanya. Tapi kalau kamu udah tahu dari awal, ini nggak bener nih, nggak jelas nih, udah putus, sakit hatinya hampir bisa dibilang nggak ada. Karena kamu udah tahu, nggak bener nih, nggak cocok nih, udahlah, berakhir. Dari mana sakit hatinya? Itulah keuntungannya kalau dari awal kita sudah mempelajari pasangan kita. Ingat, jangan cuma cinta-cinta doang. Pelajari karakternya, pelajari tujuan hidupnya, pelajari kedewasaannya, pelajari keluarganya, pelajari karakternya, pelajari. Jangan cuma I love you, I miss you. Jangan. Nikah itu gak cukup begitu. Gak bisa. Nikah itu dibutuhkan sebuah kedewasaan, tanggung jawab, kebijakan, hikmat. Cinta itu hanya sekian persen untuk membangun sebuah rumah tangga. Sekalipun cinta itu penting, tapi yang paling terpenting adalah tanggung jawab, prinsip hidup, tujuan hidup, perencanaan, kebijakan, hikmat. Itu yang paling penting. Bukankah banyak orang waktu bercerai ditanya, kenapa cerai? Apa udah gak cinta ya? Sebenarnya sih masih cinta. Nah, lihat, masih cinta sebenarnya, tapi gak cukup. Gak cukup. Harus dibutuhkan kedewasaan, tanggung jawab, kebijakan, hikmat, tujuan, perencanaan. Ada banyak dibangun, hanya sekedar cinta-cinta doang. Itu penting. Terus akibatnya apa? Ini yang sering juga terjadi. Dia, pasangan kita atau mantan kita, terakhir nikah sama orang lain. Kamu jalin hubungan bertahun-tahun, dia nikah sama orang lain. Dan kamu terkejut. Kenapa kamu terkejut? Karena kamu gak siap dengan itu. Harusnya kamu harus siap waktu pacaran. Kamu harus berkata, kalau tidak cocok, aku siap untuk putus. Harusnya begitu. Bukan, kamu milikku, dia milikku. Enggak.
Harusnya kamu punya prinsip, aku perkenalan dengan dia, aku kenal dengan dia, aku pelajari. Kalau cocok, lanjut. Kalau tidak, selesai. Jadi saya kasih beberapa tips untuk menolong teman-teman yang sementara berpacaran sekarang ini, ataupun yang lagi PDKT. Ada beberapa tips. Yang pertama, tentukan berapa lama kenalan. Ini tipsnya, supaya jangan buang-buang waktu. Yang pertama adalah tentukan berapa lama kenalan. 1 tahun? Oke. 1 tahun pelajari sungguh-sungguh. Bukan cuma lewat telepon, bukan cuma lewat SMS atau WA, bukan. Tapi ada pertemuan ke keluarga, pertemanannya, karakternya, pelajari berapa lama perkenalan. Yang kedua, kalau karakternya buruk, maka segera mungkinlah. Mungkin kamu bisa nasihati, kamu berubah. Ya, 1 kali tidak berubah, 2 kali tidak berubah, 3 kali tidak berubah, 4 kali berulang-ulang gak berubah. Ya, ambillah keputusan. Apakah hubungan itu selesai sampai di situ atau bagaimana? Yang ketiga, mintalah kejelasan hubungan. Kalian yang sudah berpacaran 2 tahun, tanya, mau kemana kita ini? Hubungannya mau kemana? Kalau dia bilang mengalir, tenang aja lah, percayalah. Maka hati-hati. Berarti orang ini tidak jelas, tidak ada perencanaan, tidak ada target. Ambillah sebuah keputusan. Yang keempat, jangan pernah termakan janji-janji. Hidup jangan dari omongan, tapi hidup dari perbuatan. Itu yang paling penting. Ya, jangan bangun hubunganmu daripada omongan, tapi perbuatan. Dan yang kelima, ini yang paling penting. Prinsipmu, pacaran tidak harus jadi. Jadi kenali karakternya, pelajari. Kalau tidak cocok, tidak bisa berubah, artinya sudah ingatkan terus begitu, bertahun-tahun begitu terus. Itu dia, ambillah keputusan. Jadi ini yang boleh saya sampaikan. Tips dari saya, yang pertama tadi, tentukan berapa lama kenalan, kenali karakternya, kemudian ambil keputusan. Yang ketiga, minta kejelasan hubungan kalian. Kalau belum jelas, udah 2 tahun, 3 tahun, maka ambil keputusan. Yang keempat, jangan termakan janji. Yang kelima, pacaran tidak harus jadi. So, ini yang boleh saya bagikan teman-teman muda. Berdoa kamu bisa memikirkan ini, dan ini jadi bahan pertimbangan untuk kamu melanjutkan hubunganmu atau tidak. Ini yang boleh saya bagikan. Tetap semangat. Dan kalau teman-teman terberkati, silakan subscribe, tekan tanda loncengnya, komen, dan share ke teman-teman yang lain, biar teman-teman yang lain juga terberkati. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.